Sebenarnya rumus untuk tidak galau dalam menjalani hidup ini adalah menyesuaikan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, dan apa yang ada di mulut serta tindakan kita. Sejalan aja guys, everyday kalau itu sejalan, kita akan bebas dari kegalauan. Halo Sagittarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya, amin. Dan satu lagi yang lebih penting adalah dilancarkan rezekinya ya Segi. Amin, 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 amin. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa April 2023 untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Readingan ini aku buat untuk semua Sagittarius, tapi tidak semua Sagittarius akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dan dalam readingan tarot, resonate gak resonate itu hal yang biasa, Segi jangan terlalu dimasukin ke hati. Readingan ini berupa peristiwa tunggal atau scraping dari single opportunity for you yang akan kita bahas dalam 3 kartu tarot dan 1 kartu oracle ya. Dan tidak akan ada kartu klarifikasi, juga tidak ada video extended karena ini mini video. Walaupun singkat durasinya, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Ini bisa tentang apa saja ya guys, bisa tentang karir kamu, bisa tentang romance, bisa tentang keluarga kamu juga atau persahabatanmu. Just take how it resonate to your personal life. Kita segera mulai saja dari kartu oracle-nya dulu. Aku mau cari petunjuk tentang apa yang akan kita bahas di sisa April ini untuk kamu Sagittarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Sagittarius di sisa April 2023. Thank you. No clue for Sagittarian. Nggak mungkin no clue guys. Ya, ini dia. Oke, katanya di sini align your intention with your action. Niatmu harus sejalan dengan tindakanmu, katanya guys. Berarti saat ini kalian sedang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Because this is intention guys. Ini lebih ke arah hati aku lihat, karena niat ya, niat hati yang baik, niat hati yang buruk begitu. Sebenarnya rumus untuk tidak galau dalam menjalani hidup ini adalah menyesuaikan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, dan apa yang ada di mulut serta tindakan kita. Sejalan aja guys, everyday kalau itu sejalan, kita akan bebas dari kegalauan ya. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita suka, maka dalam hal karir kita akan bebas dari galau. Kalau kita tinggal bersama pasangan yang memang tepat untuk kita, yang memang kita inginkan, maka hubungan itu akan jauh dari kegalauan ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang kita inginkan, yang kita sukai, maka dunia ini akan bebas dari kegalauan. Begitulah menurut tarot guys. Tapi ketika kartu ini datang, kamu disuruh mensejajarkan antara yang kamu lakukan dengan yang kamu pikirkan dan yang ada di hatimu. Berarti saat ini kamu tidak melakukan hal itu guys, ya nggak sih? Berarti kamu penuh dengan kegalauan saat ini. Silahkan perhatikan baik-baik dalam hal apa kamu biasanya sering galau. Apakah dalam hal romance? Misalnya kamu kalau dekat sama pacarmu itu, aduh gimana sih, nggak enak banget begitu ya. Mungkin dia bukan pacar yang tepat untukmu guys, oke? You need to do something. Kamu harus menyesuaikan pikiran, hati dengan tindakanmu. Bagaimana caranya Ray? Ya ganti pacar guys. Apakah semua solusinya harus diganti? Enggak dong ya. Kamu bisa tentukan kiblatnya yang mana. Kalau kiblatmu adalah tindakanmu, artinya kamu memacari dia, maka latih hati dan pikiranmu untuk sejalan dengan tindakanmu. Kamu harus latih pikiranmu dan hatimu dengan mengatakan, dia adalah orang yang tepat untukku. Aku akan menerima dia dengan kelebihan dan kekurangannya. Aku akan belajar untuk mencintai dia. Aku akan belajar untuk bisa get along atau akrab dengan dia. Itu dilatih. Semuanya bisa dilatih guys. Semua yang ada di dalam tubuhmu itu bisa dilatih, termasuk otak dan hatimu. Oke? Jadi jangan pikir kegalauan itu datang dari orangnya, dari dirimu sendiri. Maksudnya
dari pacarmu tadi gitu, atau orang yang kamu fokuskan. No. Menurut kamu kalau dia berubah, aku bisa nggak galau? Nggak, dia nggak akan berubah ya. Sampai akhir April ini dia nggak akan berubah, dia akan tetap begitu kok. Sekarang masalahnya kamu bisa sesuaikan dirimu nggak dengan dia. Kalau memang nggak bisa, berarti tindakanmu yang kamu ganti. Kamu bebas menentukan kiblatmu di mana guys, apakah di pikiran, di hati, atau di tindakan. Kalau di hati, latih pikiranmu untuk sesuai dengan hatimu, latih tindakanmu untuk sesuai dengan hatimu. Hatilah yang menjadi kiblatmu, kayak begitu ya. Jangan pernah hati berbeda, tindakan berbeda, pikiran berbeda, hati berbeda, tindakan berbeda. Itu lebih kacau guys. Semakin banyak yang berbeda dari ketiga unsur tadi, semakin galau hidupmu. Yes ya. Dan itu latihannya butuh seumur hidup. Karena memang kita sering gak bisa terima apa yang terjadi di dunia ini. Tapi dengan munculnya kartu Temperance guys, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima apapun yang ada di dunia ini. Karena kita numpang di dunia ini, ya enggak sih? Itu menurut tarot ya, jangan bunuh aku guys, aku hanya pembaca tarot. Tarot bilang begitu ya, kamu datang ke tarot, kamu harus dengarkan pendapat tarot. Semakin kamu bisa membuat sejajar antara hati, pikiran, dan perbuatanmu, kamu akan bebas dari galau. Yes, kita akan segera lihat emang apa sih yang bikin kamu galau. Kamu galau-galau mulu deh segi belakangan ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang perlu diketahui oleh Sagittarius di akhir April 2023. Terima kasih. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu di mana posisimu berada saat ini menurut kartu tarot ini ya guys. No, aku tidak mau ada dua. No, satu aja dong Segi. The Four of Pentacles. Kamu terlihat seperti memiliki impian sendiri, tapi kamu harus terlibat dengan seseorang saat ini. Keterlibatanmu dengan dia menurutmu mengganggu proses meraih impianmu tersebut. Impianmu ini tunggal guys. Orang yang sedang mengganggu kamu ini, yang menghambat kamu, menurutmu menghambat kamu ini, tidak mau mengikuti impian tunggalmu tersebut. Kalau seandainya dia mau join gitu, ayo kita berarti punya impian yang sama. Dua orang yang berbeda punya impian yang sama, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau, kamu merasa harus meraih impianmu sendiri. So, dia saat ini menjadi penghalang. Oke? Nah, tapi kamu masih tetap menghadirkan dia di dalam hidupmu. Itu yang aku bilang tadi, tidak sesuai dengan antara tindakan dengan pikiran dan hati. Kamu mau yang mana kiblatnya? Kita kembalikan ke yang awal tadi. Kamu mau tetap bersama dia yang sedang kamu hadirkan di dalam hidupmu saat ini. Artinya kamu harus merelakan impian pribadimu. Kamu harus membaur dengan impian dia. Mungkin harus menciptakan impian baru, tapi itu bisa dijalankan bersama-sama. Atau kamu outkan dia dari dalam hidupmu. Silahkan jalankan impianmu pribadi. Itu kata kartu oracle ini untuk kamu guys, bukan aku yang bilang ya. Jadi kalau mau bunuh, bunuhlah yang bikin kartu ini, bukan aku. Oke. Kamu jelas galau banget saat ini ya, karena The Four of Pentacles ini greedy guys ya. Ini adalah orang yang egois, yang rakus, yang tamak, yang hanya pengen dirinya sendiri didengarkan sometimes. Oke. Pokoknya dia hanya ingin meraih tujuannya sendiri. Siapapun yang tidak sejalan dengan dia, menurut dia adalah penghambat. Kalau ini related ke kamu dalam hal rumah tangga, berarti saat ini kamu adalah seorang pria atau wanita yang pengen mewujudkan impian pribadimu, dan istri atau suamimu saat ini adalah penghambatnya menurutmu. Tapi kamu masih tetap menikah dengan dia. Itu yang membuat kamu galau guys. Kenapa? Karena pikiranmu, hatimu tidak sejalan dengan tindakanmu. Makanya Hierophant ini datang miring di sini saat ini ya. Jadi kalau kamu adalah pasangan suami istri, pernikahan ini sudah mengganggu bagimu guys. Itu hal yang sering aku temukan di dalam personal reading. Aku itu loh bang, sebenarnya pengen begini. Oke. Tapi suami aku itu begino. Sulit banget untuk kami berdua bisa menyatukan visi misi kami. Oke. Terus gimana kelanjutannya? Ya tapi aku nggak bisa dong bang gitu aja cerai gara-gara keinginanku nggak bisa aku raih. Ya udah. Kalau begitu kamu sesuaikan. Kamu ubah keinginanmu tadi, pikiran hatimu tadi, kamu latih untuk bisa berbaur dengan ini, keadaanmu saat ini. Karena kan ini kiblatmu.
Patokan kamu kan ini. Kamu nggak disuruh untuk meninggalkan apapun, baik itu meninggalkan keinginan pribadimu atau meninggalkan hubunganmu saat ini ya bersama orang yang ada di dekatmu, bukan. Nggak ada yang menyuruh kamu untuk melakukan itu. Yang disuruh ke kamu adalah menyesuaikan. Yes, begitu kamu bisa mensatu arahkan antara hati, pikiran, dan perbuatanmu, you will be fine. Kamu akan keluar dari kegalauan yang gak udeh-udehnya ini ya guys. Tapi yang terlihat adalah kamu tidak akan berhasil di akhir April ini untuk menselaraskan antara hati, pikiran, dan perbuatanmu tadi. Makanya the Knight of Swords muncul guys. Konflik berikutnya akan datang di akhir April ini. Bisa jadi konflik batin antara dirimu yang makin kuat. Kamu mungkin akan gitu ngacak-ngacak aspal, garuk-garuk dinding gitu guys, karena merasa tertekan ya. Yang bikin kamu tertekan siapa? Pasanganmu? Enggak guys, kamu yang bikin dirimu tertekan ya. Dia enggak. Karena kamu bisa kapan saja masukin, keluarkan dia dari hidupmu. Ketika kamu masukin dia ke dalam hidupmu dan menurutmu dia membuatmu tertekan, no, kamu yang membuat dirimu tertekan dengan memasukkan dia ke dalam hidupmu. Padahal kamu dan dia tidak punya visi dan misi yang sama. Sementara kamu selalu merasa visi dan misimu yang selalu ingin kamu utamakan. Kan beda ya keadaannya. Jadi masalah itu kamu yang undang sendiri ke dalam hidupmu. Dan Oracle ini pengen ngasih tahu bagaimana caranya supaya masalah itu tidak terjadi lagi di dalam hidupmu. Banyak yang akan gagal di akhir April ini ya, masih akan tetap dengan kegalauannya karena dia masih mengingat-ingat tujuan pribadinya atau visi misi pribadinya, dan kemudian masih harus bersama seseorang yang justru malah oposit, berlawanan dengan tujuan pribadinya tersebut ya, sehingga menyalahkan keadaan lah karena the Knight of Swords ya. Look at this one guys, Knight of Swords dan Five of Wands. Five of Wands inilah kartu konflik batin tadi ya di dalam readingan tarot. Inilah orang yang gak sejalan dengan gak searah hati, pikiran, dan perbuatannya. Sekali lagi aku bilang ini gak bisa diselesaikan dalam satu malam guys. Meluruskan hati, pikiran, dan perbuatan kita itu harus step by step, case by case. Itu melatih diri ya, melatih diri. Dan itu kemungkinan besar harus dilakukan atau dipelajari seumur hidup. Karena peristiwa-peristiwa baru akan terjadi di dalam hidup kita, dan itu sangat memungkinkan sekali untuk kembali membuat kita galau, yaitu hati, pikiran, dan perbuatan tidak sama. Dan kita harus melatih diri kita lagi untuk meluruskannya supaya sama. Lewat satu case, masuk case berikutnya lagi, latih lagi, masuk peristiwa berikutnya lagi, latih lagi, masuk peristiwa berikutnya lagi, latih, sampai nanti yaitu hidup ini berakhir ya. Yang terlihat di akhir April ini lebih ke arah romance. Aku lihat di sini guys ya, banyak orang yang pacaran dengan yang menurut dia menyebalkan sekali, yang nggak bisa diajak kerja sama, yang selalu saja bikin pusing, tapi masih tetap dipacarin ya. Lalu kemudian disalahin deh pacarnya, pacar aku ini gila nih, oke. Dia gila, kamu lebih gila lagi Sagittarius, oke. Mudah-mudahan begitu kamu bisa memahami tentang kartu Oracle ini, yang antara meluruskan hati, pikiran, dan perbuatan tadi. At least kamu tahu dulu guys situasinya seperti apa. Dan aku memang bilang ke kamu ini semuanya belajar guys, melatih, exercise, melatih otak, melatih hati. Itu bisa dilatih. Yes, itu bisa dilatih. Seperti yang selalu aku bilang, otak kamu mungkin pengen ninju seseorang, tapi kamu melatih jangan ditinju. Maka tindakanmu pun sesuai dengan pikiranmu yang mengatakan jangan ditinju, even dia menyebalkan sekali. Kenapa? Nanti kamu masuk penjara. Makanya kamu menahan tanganmu untuk tidak tinju orang. Begitu ditinju, penganiayaan, masuk penjara, hancur semua hidupmu guys. Ya nggak sih? Kamu jadi masuk narapidana. Rencana-rencanamu hilang gitu. Nah, tapi itu kan kamu latih. Ya, siapapun yang menyebalkan itu kamu tahan, misalnya di kantor gitu, pengen nonjok bos gitu. Kamu pernah ngebayangin gitu, ngambil samurai membelah kepala bosmu dari atas sampai ke bawah? Pernah guys? Aku pernah soalnya. Dan itu yang harus kamu latih. Jangan dong diambil samurainya, even di rumah kamu ada samurai gitu. Jangan ya, jangan. Nanti kamu masuk penjara, hidupmu jadi sia-sia. Itu kan buktinya bahwa kamu bisa melatih pikiranmu untuk tidak bertindak seperti yang ada di dalam pikiranmu. Latihlah juga saat ini yang terlihat di sini. Tentukan yang mana patokannya atau kiblatnya, kemudian latih sisanya. Kalau kiblatnya adalah action, latih hati dan pikiranmu. Kalau kiblatnya adalah pikiran, latih hati dan actionmu untuk searah. Semakin searah, semakin banyak case dalam hidupmu dan kamu mensearahkan hati, pikiran, dan perbuatan tadi, galau ini akan semakin hilang. Kamu akan bisa enjoy the life. Oke, Sagittarius, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa April 2023 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah Segi.